Ribuan umat Islam dari kota dan Kabupaten Sorong hadir dalam tabligh akbar dan doa bersama untuk pemenangan pasangan calon gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan wakil gubernur Ahmad Nausrau, sekaligus pengukuhan tim Asatids Esa Papua Barat Daya di Hotel Aimas Convention Center Kabupaten Sorong pada Minggu 10 November 2024. Selain dihadiri ribuan umat muslim, juga dihadiri tokoh muslim para kiai, pimpinan pondok pesantren, para ustadz guru ngaji, pimpinan organisasi muslim, dan ibu-ibu majelis taklim di kota maupun Kabupaten Sorong. Kegiatan tabligh akbar dan doa bersama serta pembentukan dan pengukuhan tim Asatids Esa Papua Barat Daya ini awal mula digagas oleh Abdullah Gazam dan Safruddin Sabonama, yang kemudian dikonsultasikan dan mendapatkan restu paslon Esa. Dengan memohon pertolongan Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Minggu tanggal 10 bulan November tahun 2024, saya Elisa Kambu Esos, calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya, bersama Ahmad Nausrau SPD MM, calon wakil gubernur Papua Barat Daya, mengukuhkan saudara-saudara sebagai tim Asatids Esa dalam pilkada calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan meridhoi dan memberkati perjuangan kita menuju kemenangan bersama. Aimas 10 November 2024. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para tokoh yang hadir hari ini, Abang Sanusi Rahaningmas yang fotonya paling ganteng di depan ini, tokoh muslim yang luar biasa. Juga ada Pak Kisman Rahayaan selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia. Asmat itu dalam seminggu sekali, ini saya tidak dapat cerita dari beliau, tapi saya dapat cerita dari orang Asmat, orang-orang dekat, dan ada ustadz juga di sana yang sampaikan bahwa Pak Elisa Kambu ini walaupun seorang Kristen, tapi dalam seminggu sekali itu ada ustadz, ada kiai, ada imam masjid datang ke rumahnya beliau, terus makan di rumahnya beliau bebas. Mohon maaf kalau kita Islam itu kalau ketemu makan di orang perlu makan, kehalalan itu menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Tapi kenapa para ustadz, para kiai, para imam itu masuk ke rumahnya makan bebas? Artinya bahwa sertifikat halalnya itu sudah dijamin. Luar biasa beliau ini. Jadi umat Islam tuh beliau makan tuh biasa. Padahal di sana Islam itu minoritas. Di dalam rumahnya beliau itu beragama Islam. Sudah pasti makanan yang disajikan itu juga sudah pasti halal. Itu sebabnya umat Islam kalau masuk keluar makan di rumahnya beliau itu tidak sanksi. Nah, karena hubungan dan kedekatan beliau dengan umat Islam di Asmat itu begitu luar biasa, sehingga diskusi terkait dengan tim Asatid ini beliau respon. Ini harus dibentuk, bahwa beliau sampaikan tim Asatid ini bukan sekedar mengantar dan mengawal pemenangan beliau di 2024 ini, tapi tim Asatid ini akan menjadi corong aspirasi umat ketika beliau terpilih. Jadi belum terpilih saja, belum pemilu, beliau sudah berpikir tentang umat ini. Dari situ apa yang kita mau ragukan dari seorang Elisa Kambu? Jadi yang beliau lakukan, yang sudah beliau praktekkan, sehingga orang kalau ragu tentang sosok Elisa Kambu, mohon maaf, beliau sudah lakukan.
Di sana yang minoritas Islam beliau sudah praktekkan, apalagi di wilayah Papua Barat Daya yang Islam yang cukup besar. Figur beliau ini bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu agama, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk wilayah yang saat itu beliau sudah lalui. Kemudian juga tim Asatid ini dimaksudkan bahwa ini menjadi penting sama-sama kita kawal, kita bantu, karena mohon maaf, di sebelah ini, di kelompok sebelah selalu menyampaikan begini, ini harus kita memberikan pencerahan ini kepada kita semua, bahwa kalau ada 01 ngapain kita pilih 02. Betul, itu salah. Bahwa kalau seandainya kita ragu, yang tadi Pak Elisa Kambu seorang bupati yang sudah mempraktikkan itu, kemudian soal kita punya Kiai Haji Pak Ahmad Nasrau, apa yang kita ragukan dari seorang Ahmad Nasrau? Apa yang kita ragukan dari agamanya? Beliau ini Ketua Majelis Ulama Indonesia aktif Papua Barat Daya, Papua Barat Daya. Beliau ini salah satu anak asli Papua Muslim yang mengenyam pendidikan di Kairo, Mesir. Bahasa Arabnya fasih. Tadi saja dari hotel menuju ke sini, dia telepon kiai yang mau ke sini pakai bahasa Arab. Karena teman yang datang ini lulusan Mesir juga, temannya beliau yang dari Jakarta, pakai bahasa Arab. Yang kira-kira saya terjemahkan posisi di mana. Acara semua mulai, kenapa belum datang? Itu terjemahan saya itu kira-kira begitu. Pakai bahasa Arab. Terus dari keagamaan, keilmuan, apa yang kita ragukan? Di sekretariat ESA itu ada musola. Musola itu perintah Pak Gubernur. Jadi kantor ini harus bikin musola satu supaya akses umat Islam datang dong sholat di sini. Hal kecil begitu pun beliau pikir. Jadi kalau Pak Ahmad Nasrau ini sekali waktu beliau pimpin sholat maghrib di sekretariat. Saya salah satu menang. Jujur saya menang pada saat itu, bayang luar biasa. Orang ragukan pasangan ini, ternyata Pak Ahmad Nasrau ini seorang qori. Bacaan Al-Qur'annya itu luar biasa, fasihnya minta ampun, tajwidnya pas. Nanti kalau sekali waktu dengar beliau jadi imam, itu luar biasa. Ini dambaan kita. Sulit kita dapatkan ke depan kalau wakil gubernur itu yang bisa pimpin sholat, yang bisa pimpin tahlilan dan lain sebagainya, itu susah kita dapat. Jadi sekalipun dia misalnya Islam tapi belum tentu memberikan manfaat. Kalau beliau ini kira-kira dari soal agama, insya Allah tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, dari kemudian tim Asatid ini berharap sungguh bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini hadir seluruh majelis taklim memberikan pencerahan kepada umat bahwa yang kita pilih ini bukan memilih pemimpin agama, tapi yang kita pilih ini adalah pemimpin masyarakat. Kalau seandainya yang mau kita pilih tanggal 27 November nanti kita pilih imam masjid, maka tidak perlu pilih Pak Elisa Kambu. Karena beliau tidak mungkin jadi imam masjid. Tapi yang kita pilih ini adalah pemimpin untuk semua golongan. Jadi pemimpin rakyat itu bukan sembarang. Kalau misalnya beliau berdua terpilih, wajib hukumnya melihat semua agama. Itu sebabnya dalam programnya beliau berdua, misalnya Masjid Raya itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab beliau dua ketika terpilih. Kemudian masalah keumatan, mau tidak mau, suka tidak suka, beliau kedua ketika terpilih, itu juga menjadi atensi penting buat kita semua. Baik, kaitan dengan syarat amanah, bapak-bapak yang dicalonkan Papua Barat Daya punya rekam jejak yang jelas. Kita punya misalnya Pak Elisa Kambu ketika menjadi bupati di Asmat, rekam jejaknya sudah jelas dan terukur. Menurut saya satu-satunya figur yang pantas untuk kita angkat lagi ke depan, berikan tanggung jawab untuk memikul tanggung jawab di seluruh
tanah Papua Barat Daya ini adalah pasangan nomor urut. Tolong angkat sama-sama. Pasangan nomor urut Esa, 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 bungkus. Ya, dan saya sangat bergembira. Saya suatu waktu nanti wakil gubernur kita, saya yakin gubernur kita ini mungkin satu-satunya wakil gubernur di tanah Papua dan Maluku misalnya yang bisa untuk berceramah, yang bisa meninggal, yang bisa macam-macam dengan agama Islam, hanya wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Apa yang menjadi hasil yang didapatkan khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat secara umum, ya, jadi saya paham betul, tahu betul, sehingga kenapa saya bisa menjatuhkan pilihan. Saya tidak kenal beliau. Saya kenal beliau itu barusan kurang 2 tahun lalu ya. Saat beliau datang di rumah bersilaturahmi di Idul Fitri. Ya, saat itu beliau minta dukungan dan dari saat itu sampai hari ini beliau berkomunikasi cukup intens dengan kami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya hanya mau sampaikan satu. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Haji Kisman Rayan. Kita pilih pemimpin itu memang pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Ya, kita tidak pilih pemimpin agama. Kalau pilih pemimpin agama ya silakan, mari kita bertaruh. Tapi kalau pemimpin kepala daerah untuk pemimpin rakyat, maka kita butuh rekam jejaknya. Dan apa yang menjadi dasar untuk kami ke sini mungkin tadi sudah disampaikan secara garis-garis besar oleh Adinda Ketua PKB tadi, tapi nanti lebih detail hadir pada rapat akbar nanti, ya, kampanye akbar itu nanti kita buka lebih jauh lagi, karena kita bukan hanya menyampaikan satu hal yang rekayasa, tapi fakta yang kita sampaikan. Ya, saya dengan adik saya Abdullah Ghassan ini, kebetulan saya ketua PAN, beliau ketua PKB. Kami dua ini baku jaga. Saya sebagai kakak, saya jaga kau sebagai saya punya adik. Adik kau sebagai adik kau. Maka partai itu kami jaga untuk mencari orang yang pas. Karena kami dua ini bergerak di dunia, di medan dakwah itu sudah lama. Saya guru mengaji, Ghassan pun mengaji. Prihatin Yai, guru mengaji itu di Sorong sini. Baik kalau masjidnya itu adalah masjid yang makmur, masjid yang punya potensi keuangan yang kuat, jamaah. Kalau masjid yang kecil, guru mengaji itu pergi mengajar mengaji dengan keikhlasan. Mereka mengajar ngaji dengan istilahnya mau dikasih alhamdulillah tidak, insya Allah kami tetap berada di sini, tetap lillahi ta'ala. Akhirnya kami kepada beliau, Pak Elisa, ketika nanti Allah menghendaki Bapak jadi gubernur, walaupun wakil Bapak adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, guru itu untuk yang Islam, yang untuk Kristen, guru-guru sekolah minggu itu harus alokasikan dalam APBD. Kualitas bangsa di kota di tanah ini semakin mengalami penurunan. Penguatannya itu ada pada guru-guru mengaji, ada pada guru minggu itu. Maka kami minta besok itu harus masuk ketika periode pertama, tahun pertama itu sudah harus dialokasikan. Bapak setuju atau tidak? Setuju. Saya dan Ahmad Nasrawi menyampaikan terima kasih untuk berkah yang luar biasa sore hari ini melalui kehadiran Bapak Ibu di hari ini. Semua ini kami tidak bisa dapat membalas, hanya kami berdoa kiranya Tuhan yang berkenan
menyediakan kesempatan ini dan menggerakkan hati Bapak Ibu untuk hadir memberikan dukungan kepada saya dan Ahmad Nasrau. Tuhan sendirilah yang akan memberkati Bapak Ibu dalam seluruh perjalanan hidup. Kita semua berdoa supaya kita semua dikaruniakan kesehatan sampai pada tanggal 27. Kita pastikan kemenangan rakyat Papua Barat Daya melalui pemilu kada dengan mencoblos pasangan nomor urut 3. Bapak Ibu, Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua kelompok, semua etnis, semua suku bangsa, semua agama. Kami tidak hadir untuk satu kelompok tertentu. Kami tidak hadir untuk satu agama tertentu. Tidak. Kalau ada orang yang sedang menyebar isu bahwa nanti kalau Elisa Kambu atau orang Mebrat, nanti provinsi ini adalah milik orang Mebrat, bikin kerajaan begitu, atau orang Muslim ibu-ibu tidak bisa lagi menggunakan jilbab, saya katakan bahwa tidak. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau tidak seperti itu dan tidak akan pernah seperti itu. Kami dua hadir datang ini karena panggilan hati nurani, hadir untuk mendedikasikan seluruh sisa hidup kami ini untuk kemajuan negeri ini, karena ini adalah ibadah kami selagi hari masih siang. Karena semua yang kita kerjakan itu tidak ada cerita. Semua ini adalah bagian dari ibadah yang kita berikan kepada, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan amanah itu kepada kita. Tapi itu juga untuk menjadi berkat untuk sesama kita yang lain. Saya rasa ini yang penting ingin saya sampaikan sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu. Mari rapatkan barisan bersama pasangan nomor 3. Kita pastikan kita akan menang pada tanggal 27 November 2024. Kalau saya sudah lihat begini, kami pulang di malam ini, kami tidur nyenyak. Kami tidak akan berpikir aneh-aneh lagi bahwa perjuangan kita sudah selesai, tinggal kita rawat sama-sama. Saya rasa sementara begitu, visi misi yang lain Bapak Ibu sudah lihat. Saya langsung menjawab pernyataan dari Bang, saya dan Pak Ahmad juga setuju bahwa kita pada masa kepemimpinan kita nanti, harap 5 tahun pertama ini Masjid Raya sudah harus selesai. Mengapa itu? Karena ini ikon provinsi ini. Ini gedung ini memang umat Muslim yang menggunakan, tapi ini ikon. Ini tempat, ini gedung kita bersama, milik rakyat Papua Barat Daya. Hal yang lain, rumah sakit kaitan dengan cuci darah di Makassar, jantung di Jawa dan lain sebagainya, kita pastikan setelah kurang lebih 2 tahun setelah kami dua memimpin, itu sudah bisa kita kerjakan di Papua Barat Daya. Kita akan bisa memanfaatkan 2 rumah sakit yang ada saat ini, John Pitonane dan Selebis yang Sorong, dan sambil tetap kita berusaha untuk mengaktifkan kembali rumah sakit umum Kampung Baru akan menjadi rumah sakit rujukan Provinsi Papua Barat Daya.
sehingga semua hal bisa dapat kita selesaikan di sini. Saya rasa ini sementara dari saya, selanjutnya saya serahkan sama Pak Kiai dulu. Ini harusnya Pak Kiai yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yel-yel dulu. Saya minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kalau saya bilang Esa, Bapak Ibu bilang menang. Saya bilang Esa yang kedua, Bapak Ibu bilang menang. Saya bilang Esa yang ketiga, Bapak Ibu bilang bungkus. Saya bilang Esa yang ketiga, mana? Yang keempat saya bilang nomor, Bapak Ibu bilang 3. Kita tes. Esa Menang. Esa Menang. Esa Bungkus. 3. Satu kali lagi. Esa Menang. tahu mana ya Syekh Karim Ibrahim Syamahlan. Pada hari ini saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam acara tabligh akbar. أيضا أحب أن يعلم الجميع أنني أحب الشعب الأندونيسي كثيرا كثيرا. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa saya sangat mencintai masyarakat Indonesia. نعم. والدليل على ذلك أن زوجتي هي من أندونيسيا، أصلي من ملان، وأنا أتزوج منذ 15 tahun. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa istri saya adalah orang Malang. Dan saya sudah menikah 15 tahun yang lalu. أيضا أنا أتيت هنا لأني وتزوجت من إندونيسيا لأني أحب الشعب الأندونيسي، هو شعب طيب كريم. Saya memilih menikah dengan perempuan Indonesia karena orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, akhlaknya luar biasa. أيضا أنا أشهد إلى هؤلاء الناس مستر أحمد وبابا أنهم أناس طيبين وأيضا يحبون هذا البلد وسوف يعملون من أجل هذا البلد، لذلك أدعمه قلبا وقالبا، وإن شاء الله سوف أتمنى أن له التوفيق بإذن الله. Beberapa saat ini saya ada di Sorong. Oleh karena satu urusan. Tetapi dalam kontestasi pesta demokrasi ini, saya mengenal Bapak Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau sebagai orang yang baik, orang yang amanah. Oleh karena itu saya memberikan dukungan doa kelak nanti beliau berdua jadi gubernur, wakil gubernur Papua Barat Daya. الحمد لله. أنا أشهد له بالصدق والأمانة، وأنا أيضا أدعم نمبر 3 إن شاء الله. Saya mengenal beliau berdua sebagai orang yang luar biasa hebat. Karena itu saya juga memutuskan untuk mendukung nomor 3. Nomor 3 إن شاء الله. أنا أريد أن أقرأ آية من القرآن وهي لدعمكم إن شاء الله. هذه الآية أتمنى الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا إن شاء الله. Saya akan membacakan ayat Al-Quran sekaligus sebagai doa untuk kemenangan pasangan nomor 3 Elisa Kambu Ahmad Nausrau. Fadal, Iqra Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Syekh Karim Ibrahim. Luar biasa. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair.